Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih. Saat ini saya mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu memandu hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk mendalami isi hati-Mu, lalu mengambil keputusan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam merenungkan firman pagi ini, saya Pendeta Sarce Pasal Besi bersama suami Pendeta Mike Sayatapi akan secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan ini yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 8 dan ayatnya yang ke-11 dengan tema pekerjaan Sang Penghibur menginsafkan adanya penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 dan ayat yang ke-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Berdasarkan bacaan tadi, kita akan belajar menggali isi Alkitab dengan pertanyaan-pertanyaan dalam renungan 4M. Yang pertama, apa pekerjaan Sang Penghibur selain menginsafkan akan dosa dan kebenaran? Pekerjaan Sang Penghibur selain menginsafkan akan dosa dan kebenaran, menurut ayat 11 adalah menginsafkan dunia juga akan penghakiman. Mengapa akan penghakiman? Karena penguasa dunia ini telah dihukum, dan Roh Kuduslah yang menginsafkan adanya penghakiman itu. Karena penguasa dunia sudah dikalahkan, kematian Yesus di kayu salib dalam menyatakan kemenangannya dari iblis. Kebangkitan Kristus dan Roh Kudus yang dikirim adalah proklamasi bahwa iblis sudah dikalahkan. Saat ini iblis tengah dihukum dan akan dihukum secara total pada akhirnya. Inilah penghakiman Allah kepada iblis si penguasa dunia. Dan dunia yang menolak Yesus tengah menghadapi penghakiman yang sama seperti iblis. Inilah vonis dari Roh Kudus kepada dunia tentang penghakiman yang akan mereka terima. Allah dan kerajaannya lah yang akan menang. Dan Kristus adalah Raja satu-satunya yang sanggup menjalankan pemerintahan dengan kerelaan untuk berkorban dan membawa manusia kepada Allah. Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita bahwa Kristuslah Raja kita. Penghakiman yang telah dijatuhkan akan digenapi melalui Kristus. Roh Kudus akan memberikan penghiburan dengan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja. Yesus sudah menang. Siapa dapat mengalahkan Dia? Hiburan dari Roh Kudus ini tidak berada pada tawaran-tawaran remeh yang bersifat duniawi. Sebaliknya, hiburan dari Roh Kudus bagi kita adalah salah satunya adalah mengingatkan kita bahwa kita adalah milik kerajaan Allah. Mengingatkan kita semua bahwa Kristus adalah Raja yang memerintah dan yang telah menghakimi dunia. Dan Kristus berbeda dengan raja-raja dunia ini. Kristus yang adalah Raja kita, yang telah mengasihi kita dengan rela mati dan berkorban bagi kita. Ya, iblis sebagai penguasa dunia telah dihakimi, dikalahkan dan ditaklukkan. Tapi ingat, tidak hanya iblis, tapi dunia juga tidak luput dari penghakiman Allah. Mengapa? Sebab cara hidup dunia sangat berbeda dan tidak berkenan kepada Allah.
bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu memperingatkan kita untuk meninggalkan segala keinginan kehidupan yang duniawi. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kau bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa artinya? Bahwa kehidupan kita harus berbeda dengan kehidupan dunia. Cara hidup kita harus berbeda dengan cara hidup dunia. Itulah sebabnya kehidupan kita, baik pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita harus berbeda dengan cara hidup dunia. Bukan perkataan-perkataan yang kotor dengan cara hidup dunianya. Bukan tindakan-tindakan yang sama dengan cara dunianya. Artinya bahwa hidup kita sekali lagi harus berbeda dengan kehidupan dunia. Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 4, janganlah engkau bersahabat dengan dunia, karena ketika engkau bersahabat dengan dunia, engkau menjadi musuh Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan, Roh Kudus Sang Penghibur itu, dia datang menginsafkan kita bahwa adanya penghakiman. Ingat, penghakiman bukan pada saat ini di dunia, tapi penghakiman juga di masa yang akan datang. Setiap orang akan menerima pertanggungjawaban atas kehidupannya di dunia ini. Nah, berdasarkan firman Tuhan tadi dan pengajarannya, apa yang menjadi komitmen kita? Yang menjadi komitmen kita hari ini adalah kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita mau berubah oleh pembaharuan budi kita supaya kita tidak ikut dihakimi bersama-sama dengan dunia. Marilah kita melakukan komitmen kita. Mari kita menutupnya dengan doa. Terima kasih Tuhan bahwa Roh Kudus selalu hadir untuk menginsafkan kami bahwa adanya penghakiman. Bahwa penghakiman semua kami akan mengalaminya. Oleh karena itu, dalam kehidupan kami di dunia, ajarkan kami untuk tidak hidup dengan cara hidup dunia supaya kami tidak turut di dalam penghakiman dunia ini. Roh Kudus tolong kami, sadarkan kami, ingatkan kami, koreksi kami, dan tegurlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.